warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anissa Septia Zahra sebagai penyaji, Zulfahmi sebagai penyaji, dan saya sendiri, Figir Salina sebagai moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tanda baca. Banyak sekali macam-macam tanda baca yang ada di dalam ILD. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai tanda titik. Banyak pula macamnya penggunaan tanda titik ini di dalam kalimat. Seperti pertama itu tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya itu saya suka makan nasi dan di akhir kalimatnya diberikan tanda titik. Jika tidak diberikan tanda titik, maka kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Setelah tanda titik, maka dilanjutkan dengan kalimat yang baru. Sebelum melanjutkan yang kalimat yang baru, harus diberikan satu ketukan jarak. Yang kedua yaitu tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya Irwan S. Gatot. Di S-nya itu diberikan titik, atau Irwan S. titik G titik. Lalu ada George W. titik Bush. Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, maka tanda titik itu tidak perlu digunakan. Contohnya itu Anthony Gumiwang. Atau kalau contohnya itu nama Anissa Septia Zahra, ada 3 pasangan. Kalau pakai tanda titiknya itu Anissa titik S, contohnya itu nama lengkapnya Anissa Septia Zahra. Kalau digunakan tanda titik untuk menyingkat namanya itu Anissa S titik Zahra atau Anissa S titik Z titik. Selanjutnya penggunaan tanda titik yang ketiga yaitu tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, perangkat, dan sapaan. Contohnya itu doktor dengan singkatan DR, setelah itu diberikan titik. SE, sarjana ekonomi, setelah S beri titik dan E titik. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai untuk tanda titik. Contohnya yaitu penggunaan kata dan lain-lain disingkat dengan DLL, setelah itu diberikan tanda titik. Dan sebagainya disingkat dengan DSG, lalu diberikan tanda titik. Namun, singkatan-singkatan ini tidak digunakan dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, tesis, dan disertasi. Selanjutnya itu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya yaitu poin ketiga mengenai Departemen Dalam Negeri. Yang akan dibahas itu poin yang A, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, poin B, Direktorat Jenderal Agraria, dan poin-poin selanjutnya. Setelah poin-poin ini itu diberikan tanda titik. Begitu pula jika menggunakan angka, itu setelah angkanya diberikan tanda titik. Namun jika angkanya lebih dari 1, seperti contoh ini, satu patokan umum, di sini diberikan titik. Pada poin ini ada 2 angka, 1.1 isi karangan. Nah, yang ini tidak diberikan titik lagi di sini. Begitu pula yang pada 3 angka ataupun lebih. Ini pada angka terakhirnya tidak perlu diberikan titik lagi, cukup diberikan jarak 1 ketukan.
Yang keenam itu ada dua bagian. Pertama, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Di bagian ribunya, setelah menunjukkan ribuan, itu diberikan tanda titik. Terus gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya yaitu pukul 7:10 12 detik. Setelah jam diberikan tanda titik, lalu lanjutkan dengan menit, tunjukkan tanda titik. Begitu pula contoh yang berikutnya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, nama Ivan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. 1210 ini tidak menunjukkan jumlah. Lalu nomor giro 033983 telah saya kasih kepada Mikel. Nah, di sini nomor giro ini bukanlah jumlah, tapi hanya sekedar menunjukkan sebuah nomor. Oleh karena itu tidak dipakaikan tanda titik. Yang ke-8, tanda titik dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional di dalam ekonomi yang sudah diterima oleh masyarakat. Contohnya, sekretaris jenderal, singkat dengan sekjen. Ini tidak perlu menggunakan tanda titik. Lalu undang-undang dasar, katanya singkat dengan UUD. Sekolah menengah atas, singkat dengan SMA. World Health Organization, WHO, tidak perlu menggunakan tanda titik. Yang ke-9, tanda titik dipakai dalam singkatan lambang. Singkatan lambang kimia. Jadi tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya, satuan pada lambang kimia, contohnya Cu, tidak perlu menggunakan tanda titik. Lalu satuan ukuran 52 cm, tidak perlu menggunakan tanda titik. Ke-10, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh, latar belakang pendidikan, sistem acara. Tanda titik tidak dipakai di belakang. Yang pertama itu di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, atau yang kedua itu di belakang nama dan alamat penerima surat. Contohnya, Jalan Diponegoro 82 Jakarta 1 April 1985. Ini tidak perlu diberikan tanda titik di belakangnya. 12, tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, tetap terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Siregar, Mirari, lalu diberikan tanda titik, diberikan jarak 1 ketukan, dilanjutkan dengan tahun 1920, berikan tanda titik, lalu diberikan jarak lagi 1 ketukan, lalu dilanjutkan dengan judul buku Azab Nusantara, lalu tanda titik, diberikan 1 ketukan lagi, lalu dicantumkan tempat terbit, diberikan titik 2, jadi
berikan jarak satu ketukan lagi dan nama dari penerbitnya. Berikan tanda titik. Poin selanjutnya yaitu mengenai tanda koma. Pemakaian tanda koma dalam EE juga ada beberapa syarat, yaitu pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Lalu berikan tanda titik karena sudah di akhir kalimat. Contoh penggunaan yang salahnya yaitu, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Harusnya di sini diberikan tanda koma. Lalu syarat pemakaian tanda koma yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, koma, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Poin yang ketiga itu ada dua bagian. Kemudian A itu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Jadi induk kalimatnya ini yang sebenarnya itu saya tidak akan datang kalau hari hujan. Jadi kalau misalnya jika saya tidak akan datang ini diletakkan di pertama, lalu dilanjutkan dengan kalau hari hujan, maka tidak perlu tanda koma. Tapi anak kalimatnya merupakan kalau hari hujan didahulukan letaknya, maka harus diberikan tanda koma. Contoh yang kedua, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Ini merupakan anak kalimat yang terletak di awal dan ini merupakan induk kalimatnya. Yang poin B, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Contoh, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Seperti yang saya jelaskan pada yang poin A tadi. Lalu poin yang keempat yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contoh, oleh karena itu, berikan tanda koma, kamu harus datang, lalu berikan titik di akhir kalimat. Jadi, saya tidak jadi datang. Yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oh begitu, wah, kemarin. Karena tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata adik saya, saya sedih sekali. Ketujuh, tanda koma dipakai di antara tanda kurung dalamnya ada huruf I, nama dan tanggal. Yang kedua, tanda koma akan dipakai di antara pertama, nama dan tanggal. Kedua, bagian-bagian kalimat. Yang ketiga tempat dan tanggal. Dan yang keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Medan, 12 Juni 1984. Medan, Indonesia. Yang ke-8, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik sesudahnya dalam daftar pustaka. Contoh, Lanin, Ivan. Seharusnya namanya itu kan Ivan Lanin. Tapi karena namanya diceraikan, nama belakangnya ditaruh di depan, makanya diberikan tanda koma.
Harusnya di sini tanda titik ya. Maaf sebelumnya karena di sini ada sedikit kesalahan pengetikan. Harusnya di sini tanda titik. Lalu berikan satu ketukan selama 1999. Lalu titik jarak satu ketukan, judul. Lalu diberikan titik, lalu jarak satu ketukan lagi, tempat terbit, titik 2, jarak satu ketukan, dan nama penerbit. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Contoh, Gatot, koma, bahasa Indonesia untuk Wikipedia. Bandung, UP Indonesia, 1990. Koma, halaman 22. Lanjut, 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademi yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, Lipno Jiang, S. E. 11. Tanda koma dipakai di muka. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen menyatakan dengan angka. Contoh, 33,5 meter, 10,50 rupiah. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, pengurus Wikipedia favorit saya diberikan tanda koma, lalu diberikan jarak satu ketukan, bold, koma, jarak satu ketukan, pandai sekali, lalu diberikan titik pada akhir kalimat. Maaf sebelumnya, harusnya di sini huruf besar. Poin ke-13 yaitu tentang tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, berikan tanda koma, kita memerlukan sikap bersungguh-sungguh karena ini merupakan keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, coba dibandingkan dengan kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Ini merupakan keterangannya yang terletak di belakang kalimat. 14. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan ketikan, tidak digunakan untuk memisahkan ketika langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat. Jika ketika langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh, di mana Rex tinggal? Tanya Stephen. Maka karena sudah ada tanda seru, maka tidak diperlukan lagi tanda koma di belakang setelah ketikan ini. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi mengenai tanda titik koma dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Zulfahmi. Kepada Zulfahmi dipersilakan. Baik, selanjutnya saya di bagian C sampai tanda elipsis, dari tanda titik koma sampai tanda elipsis akan saya sampaikan. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, ini belum selesai juga. Kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata hubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Lanjut ke D, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti dengan rangkaian atau pemberian. Contoh, yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut. Kedua, kursi, meja, dan lemari. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan. Titik 2, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Yang kedua, titik 2 dipakai sesudah atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua,
wakil ketua. Titik 2 bla bla bla, sekretaris. B, contoh yang B, tempat sidang. Titik 2 pengantar acara. Titik 2 hari-hari. Titik 2 waktu. Titik 2. Titik 2 juga dipakai dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibrahim. Titik 2 jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia. Rex, oke, siap bos. 4. Titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Contoh, majalah Tempo 1971 halaman 39, 34, 37. Pada surah Yasin ayat 9 penggunaan titik 2 untuk menandakan bahwa itu ada di bab atau di ayat. Tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita merupakan kursi dan meja dan lemari. Lanjut. E. Tanda titik hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Dia beli. Untuk memisahkan ini karena sudah di akhir baris, baru ini sudah di akhir baris, jadi dipasang tanda hubung di ba akhirnya kalimatnya untuk dia beli ba tanda hubung ru juga. Biasanya kan dia beli baru juga, seperti itu contohnya. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata dan belakangnya atau akhiran dengan bagian kata depan yang tidak ada baris. Cara baru dengan bagian kata dan belakangnya atau akhiran dengan bagian kata depan yang tidak ada baris. Cara baru tanda hubung ukur panas gitu. Tanda hubung menyambung unsur kata-kata ulang seperti anak-anak. Tidak lagi dipakai sekarang untuk penulisan suatu karangan. Tidak lagi memakai menggunakan pangkat 2 seperti anak pangkat 2 yang dibaca dengan anak-anak. Sekarang menggunakan tanda hubung itu anak strip atau tanda hubung dibaca anak-anak. Tanda hubung juga menyambung huruf yang dieja satu-satu seperti P, E untuk membaca pengurus yang dipisah jadinya P strip, E strip dan sebagainya. Untuk menunjukkan tanggal, bulan dan tahun juga menggunakan tanda hubung. 8 bulan 4 tanggal 8 bulan 4 1973. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Mari kita bandingkan berevolusi dengan berevolusi. Dua kata yang berbeda. Dengan tanda hubung yang letaknya berbeda. Tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya. Dengan kata berikutnya yang dimulai dari huruf kapital ke dengan angka dengan an, dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Contoh se-Indonesia, hadiah kedua. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Kemudian tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contoh Wikipedia Indonesia, saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar. Dalam pengetikan karangan ilmiah, tanda pisah dapat dinyatakan dengan dua tanda hubung tanpa jarak. Tanda pisah ini dapat dibuat dalam pengetikan itu dengan menggunakan dua tanda hubung yang tanpa jarak atau tanpa spasi. Tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal, berarti sampai, atau di
antara kota yang berarti ke. Nah, jika dipakai untuk penggunaan tahun, itu dapat berarti bahwa tahun 1919 sampai dapat tanda tahun 1919 sampai dapat tanda pisah ini dapat berarti sampai. Ketika penggunaan tanda pisah ini pada suatu daerah dapat berarti kata hubung ini kata pisah ini dapat berarti ke. Jadi kalau yang dipakainya pada tahun itu 1919 sampai 1921. Kalau pada penggunaan daerah dari Medan ke Jakarta. Kemudian tanda elipsis menyatakan dengan menggunakan 3 titik untuk mengekspresikan jeda atau keheningan yang agak panjang dalam sebuah kalimat, agar pembaca dapat memahami situasi yang hening atau menunggu. Tanda ini juga dipakai untuk menggambarkan bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara pelan. Contoh, tanda elipsis dipakai dalam kalimat terputus-putus. Kalau begitu ya, mari kita bergerak. Tanda elipsis juga menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contoh, sebab-sebab pembosotan akan diteliti lebih lanjut. Baik, sampai di situ saja materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gul Fahmi yang telah menjelaskan materi tanda baca sampai titik tadi. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Anissa Setia Zahra. Pada Anissa Setia Zahra, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anissa Setia Zahra, akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tanda tanya. Tanda tanya ditulis hanya pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan sehingga pembaca akan mengerti intonasi kalimat tersebut jika dilisankan atau diucapkan. Dengan demikian, kalimat tanya dimengerti dan merangsang pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1983, uangnya sebanyak 10 juta rupiah, hilang. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Bersihkan meja itu sekarang juga. Sampai hati ia membuang anaknya. Merdeka. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan sudah selesai menyusun anggaran tahunan kantor yang akan dibahas dalam RUPS dalam kurung rapat umum pemegang saham besok. Yang B, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian internal pokok pembicaraan. Contohnya, satelit Palapa dalam kurung pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Pertumbuhan penjualan tahun ini dalam kurung lihat tabel 9 menunjukkan adanya perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Yang C, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. A, pembalap itu berasal dari kota dalam kurung kota Medan. D, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contohnya, bauran pemasaran menyangkut masalah A, produk, B, harga, C, tempat, dan D, promosi. Selanjutnya, tanda kurung siku.
1. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, sang sapurba kurung siku, dengar bunyi demerisik. Yang kedua, contoh kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 kurung siku, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Yang ketiga, tanda kurung siku untuk tambahan komentar yang bukan berasal dari penulis asli. Contohnya, katanya kurung siku Adam tidak datang ke sekolah hari ini. Selanjutnya yaitu tanda petik. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik saya belum siap, kata Mira. Tanda petik tunggu sebentar. Selanjutnya, pasal 36 UUD 1945 berbunyi, tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah tanda petik bola lampu dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat. Karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul tanda petik rapor dan nilai prestasi di SMA, diterbitkan dalam Tempo. Sajak tanda petik berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara tanda petik coba dan ralat saja. Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama tanda petik cut bray. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, tanda petik saya juga minta satu. Yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulit, Budi mendapat julukan tanda petik si hitam. Bang Komar sering disebut tanda petik pahlawan, ia sering tidak tahu sebabnya. Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, tanda petik kau dengar bunyi petik tunggal kring-kring tadi waktu ku buka pintu depan ku dengar teriak anakku, petik tunggal ibu bapak pulang dan rasa letih ku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Tanda petik aku mendengar seseorang memanggil, petik tunggal Nori Nori dari hutan itu, ujar Ramon. Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Feedback petik tunggal balikan. Selanjutnya, tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring digunakan untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Contoh, membuat garis miring melakukan, dibaca membuat atau melakukan. Yang kedua, tanda garis miring digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Dalam hal ini, tanda garis miring tidak dibaca. Contoh, RT, RW, AC, DC. Yang ketiga, tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematika untuk pembagian atau tanda bagi. Contohnya 50/2 sama dengan 400/2 sama dengan. Yang keempat yaitu tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973 Jalan Keramat 3 garis miring 10 tahun anggaran 1985 garis miring 1986. 5. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap, misalnya dikirimkan lewat darat atau laut. Harganya Rp25 tiap lembar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
semua materi telah dijelaskan, maka dari itu kami sebagai kelompok penyaji mohon maaf apabila ada kesalahan.